Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Bangkit Wijaya, NIM 185211235, kelas MPS 4F. Di sini saya akan menjelaskan tentang lembaga keuangan syariah, yaitu asuransi syariah. Pengertian asuransi syariah. Menurut Fatwa DSN MUI, asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak yang melalui investasi berbentuk aset atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan ketentuan syariah. Asuransi syariah sendiri memiliki perbedaan dengan asuransi konvensional. Asuransi syariah memiliki Dewan Pengawas Syariah DPS yang bertugas mengawasi produk yang dipasarkan dan pengelolaan investasi dananya, sedangkan asuransi konvensional tidak memiliki tersebut. Akad yang dilaksanakan pada asuransi syariah berdasarkan tolong-menolong, sedangkan asuransi konvensional berdasarkan jual beli. Investasi dana pada asuransi syariah berdasarkan bagi hasil atau mudharabah, sedangkan pada asuransi konvensional memakai bunga atau riba sebagai landasan perhitungan investasinya. Kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta. Perusahaan asuransi hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya. Pada asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah atau premi menjadi milik perusahaan, sehingga perusahaan bebas menentukan alokasi investasinya. Dalam mekanismenya, asuransi syariah tidak mengenal dana hangus seperti yang terdapat pada asuransi konvensional. Jika pada masa kontrak peserta tidak melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa reversing period, maka dana yang dimasukkan dapat diambil kembali, kecuali sebagian dana kecil yang telah diniatkan untuk tabaruk. Pembayaran klaim pada asuransi syariah diambil dari dana tabaruk atau dana kebajikan seluruh peserta, yang sejak awal telah diikhlaskan bahwa ada penyisihan dana yang akan dipakai sebagai dana tolong-menolong di antara peserta jika di antara peserta tersebut mengalami musibah. Sedangkan pada asuransi konvensional, pembayaran klaim diambilkan dari rekening dana perusahaan. Pembagian keuntungan pada asuransi syariah dibagi antara perusahaan dengan peserta sesuai prinsip bagi hasil dengan proporsi yang telah ditentukan atau dijanjikan. Sedangkan pada asuransi konvensional, seluruh keuntungan menjadi milik oleh perusahaan. Kemudian mekanisme pengelolaan dana asuransi syariah. Pengelolaan dana asuransi syariah atau premi dapat dilakukan dengan akad mudharabah, mudharabah musyarakah, dan wakalah bil ujrah. Mekanisme pengelolaan dana peserta dibagi menjadi dua sistem, yaitu sistem pada produk saving dan sistem pada produk non-saving. Berikut sistem yang tidak mengandung unsur tabungan, yaitu non-saving. Premi dikelompokkan dalam kumpulan dana peserta yang akan diinvestasikan sesuai dengan syariah Islam. Keuntungan tersebut, hasil investasi itu juga dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta. Keuntungan yang telah diperoleh dari hasil investasi akan dikurangi dengan beban asuransi, seperti klaim dan premi reasuransi. Apabila terdapat kelebihan akan dibagi antara peserta dan perusahaan asuransi menurut prinsip al-mudharabah dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerjasama antara perusahaan dengan peserta. Bagian keuntungan peserta akan dikembalikan kepada peserta yang tidak terkena musibah sesuai dengan perjanjian, sedangkan keuntungan yang menjadi hak perusahaan digunakan untuk operasional perusahaan. Kemudian akad-akad yang digunakan dalam asuransi syariah. Yang pertama adalah akad mudharabah. Perusahaan bertindak sebagai mudharib atau pengelola dan peserta bertindak sebagai sahibul mal. Ya. Peserta memberikan kuasa kepada pengelola atau perusahaan asuransi untuk mengelola dana tabaruk atau dana investasi peserta sesuai dengan kuasa dan wewenang yang diberikan, dengan mendapatkan imbalan berupa bagi hasil atau nisbah yang besarnya telah dijanjikan atau telah ditetapkan atau disepakati bersama.
Yang kedua, akad mudharabah musyarakah, yaitu perpaduan dari akad mudharabah dan akad musyarakah. Perusahaan asuransi sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana peserta. Modal atau dana perusahaan asuransi dan dana peserta diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio. Perusahaan asuransi sebagai mudharib mengelola investasi dana tersebut, dan hasil dari investasi tersebut akan dibagi rata dengan perusahaan dan peserta sesuai dengan perjanjian. Kemudian yang ketiga adalah akad wakalah bil ujrah, yaitu boleh dilakukan antara perusahaan asuransi dengan peserta. Akad wakalah bil ujrah untuk asuransi yaitu salah satu bentuk akad wakalah di mana peserta memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi dengan imbalan pemberian ujrah atau fee. Wakalah bil ujrah dapat diterapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan saving maupun unsur tabungan non saving. Selanjutnya adalah produk-produk asuransi, yaitu pertama asuransi jiwa. Umumnya asuransi tersebut memberikan sejumlah uang kepada ahli waris jika si pemilik polis asuransi atau tertanggung meninggal dunia. Bahkan sebagian atau seluruh uang tanggungan dibayar sebelum tertanggung meninggal dunia jika si tertanggung diagnosis mengidap penyakit kronis berdasarkan beberapa kasus yang ada. Yang kedua, asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan adalah sebuah jenis produk asuransi yang secara khusus menjamin biaya kesehatan atau perawatan para anggota asuransi tersebut jika merasa jatuh sakit atau mengalami kecelakaan. Secara garis besar ada dua jenis perawatan yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan asuransi. Yang pertama yaitu rawat inap dan yang kedua adalah rawat jalan. Kemudian yang ketiga adalah asuransi properti. Asuransi properti nantinya akan melindungi rumah dan bangunan milik Anda dari risiko kerusakan dan kebakaran. Asuransi jenis ini adalah yang risk, artinya melindungi semua jenis kerusakan dengan pengecualian tertentu. Asuransi properti tidak hanya berlaku untuk bangunan yang sudah jadi dan ditempati, tetapi juga untuk bangunan yang masih dalam proses pembangunan. Perusahaan asuransi akan menanggung segala biaya yang timbul akibat kerusakan yang terjadi. Kemudian yang keempat adalah asuransi keluarga. Produk asuransi keluarga adalah produk asuransi yang dirancang untuk melindungi seluruh keluarga dengan satu polis. Jika Anda memiliki 1-3 anak, maka produk asuransi ini merupakan pilihan yang tepat dan praktis. Hal ini karena Anda hanya cukup meluangkan waktu 1 kali saat mengurus polis untuk satu keluarga. Kemudian yang kelima adalah asuransi kendaraan. Asuransi kendaraan memberi perlindungan terhadap mobil pribadi atau kendaraan pribadi dari risiko bencana alam, kebakaran, kerusakan, dan kecelakaan. Jika Anda memiliki mobil atau kendaraan, penting untuk mengasuransikan karena risiko saat berkendara sangat tinggi. Pilih produk asuransi mobil dengan premi yang sesuai dengan nilai mobil Anda dan sesuai dengan manfaat perlindungan yang Anda inginkan. Kemudian adalah asuransi pendidikan. Pada dasarnya, asuransi pendidikan adalah salah satu produk asuransi yang merupakan kombinasi antara produk asuransi jiwa berjangka atau term life insurance dengan tabungan atau investasi. Dengan asuransi jenis ini, perusahaan asuransi sebagai penanggung akan mengganti uang pertanggungan apabila orang tua tertanggung meninggal dunia sementara anaknya masih harus menempuh jenjang pendidikan. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.